Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengantar studi Islam. Sekarang kami akan membahas tentang pendekatan dalam metodologi Islam. Pendekatan dalam metodologi Islam. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris disebut metode, sedangkan dalam bahasa Arab artinya adalah thoriqot dan manhaj. Kata logos berarti ilmu pengetahuan. Sehingga pembentukan dari kata-kata tersebut berarti ilmu tentang tata cara yang dipakai untuk mencapai tujuan atau ilmu pengetahuan. Pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Kemudian, pengertian pendekatan memiliki dua orientasi, yaitu berarti dipandang atau dihampiri dengan, yang artinya menjadi paradigma. Yang kedua, berarti cara menghampiri atau memandang fenomena atau budaya dan sosial, yang artinya menjadi perspektif atau sudut pandang. Kemudian pendekatan metodologi ulumut tafsir. Istilah metodologi tafsir terdiri atas dua terms, yaitu metodologi dan tafsir. Adapun tafsir mempunyai dua pengertian. Pertama, tafsir adalah pengetahuan atau ilmu yang berkenaan atau berhubungan dengan kandungan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk memperolehnya. Kedua, tafsir diartikan sebagai cara kerja ilmiah untuk mengeluarkan pengertian-pengertian, hukum-hukum, dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Istilah metodologi tafsir berarti kerangka, kaidah, atau cara yang dipakai dalam menafsirkan Al-Quran. Baik itu ditinjau dari aspek sistematika penyusunannya, aspek-aspek sumber penafsiran yang dipakai, maupun aspek sistem pemaparan atau keluasan tafsirannya guna mencapai pemahaman yang besar tentang apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Quran, ada dua bentuk penafsiran yang dipakai atau yang diterapkan oleh ulama, yaitu yang pertama, bentuk riwayat al-ma'sur, dan yang kedua, bentuk riwayat ar-ra'i atau pemikiran. Bentuk riwayat al-ma'sur adalah penafsiran yang berbentuk riwayat atau sering disebut dengan tafsir bil ma'sur, adalah bentuk penafsiran yang paling terdahulu dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khazanah intelektual. Dalam tradisi studi Al-Quran, riwayat merupakan sumber penting di dalam pemahaman teks Al-Quran, sebab Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai penafsir pertama terhadap Al-Quran. Maka dari itu, muncullah istilah metode tafsir riwayat. Kemudian yang kedua adalah bentuk pemikiran atau ar-ra'i. Setelah berakhir masa salaf, sekitar abad ke-3 Hijriah dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat muslim. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan pemahaman mereka. Untuk mencapai maksud tersebut, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Inilah masa di mana berkembangnya bentuk penafsiran ar-ra'i, atau bentuk penafsiran melalui pemikiran atau ijtihad. Meskipun tafsir bir-ra'i berkembang pesat, namun dalam penerimaannya, para ulama terbagi menjadi dua, yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya.
Para ulama telah melakukan pengembangan terhadap kitab-kitab karangan yang menyangkut Al-Quran dan kitab-kitab tafsir. Ada 4 metode tafsir, yaitu yang pertama, metode ijmali. Metode ijmali adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti serta enak dibaca, sehingga pendengar dan pembaca mudah memahaminya. Kemudian yang kedua, metode tahlili. Metode tahlili atau metode analitis adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang menjadi ciri dalam metode analitis ini bukan menafsirkan Al-Quran dari awal mushaf sampai akhirnya, melainkan terletak pada pola pembahasan dan analisisnya. Kemudian metode yang ketiga adalah metode muqarrin atau komparatif. Dalam metode ini, khususnya yang membandingkan antara ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis, biasanya mufasirnya menjelaskan hal-hal yang diberikan dengan perbedaan kandungan yang dimaksud oleh masing-masing ayat atau perbedaan masalah itu sendiri. Kemudian, metode maudu'i atau tematik. Yang dimaksud dengan metode maudu'i adalah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang diberikan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas. Pendekatan metodologi ulumul hadis. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan metodologi ulumul hadis. Secara etimologi, metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau teknik. Sementara dalam KBBI, metodologi diartikan ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Sedangkan hadis secara bahasa berarti baru dan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifatnya. Dan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metodologi pemahaman hadis dapat diartikan sebagai suatu cara, teknik, atau metode dalam memahami atau memahamkan hadis. Dan yang keempat adalah pendekatan metodologi filsafat dan tasawuf. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Mudahnya, metode filsafat adalah panduan dan cara berpikir untuk berfilsafat, dan metode ini terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan filsafat sendiri. Dalam hal ini, metode filsafat amatlah penting untuk dipilih sebelum kita berfilsafat. Kesalahan memilih metode akan menghasilkan kebenaran atau kebijaksanaan yang tidak pas. Dan ada beberapa contoh dari beberapa metode filsafat. Yang pertama adalah metode kritis. Dan metode kritis ini dilakukan dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Yang kedua, metode filsafat intuitif, yaitu metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus yang sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Dan yang ketiga adalah metode skolastik, yaitu metode yang menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Dan yang keempat adalah metode filsafat matematis. Metode filsafat matematis menurut
Descartes menyebutkan metode ini dengan sebutan metode analisis. Menurut Descartes, ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Yang kelima, metode empiris eksperimental. Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman atau empiria adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tasawuf. Tasawuf merupakan aliran dalam Islam yang lebih mengutamakan soal-soal kepribadian dalam rangka mendekatkan diri pada Tuhan. Menurut ajaran tasawuf, manusia hidup di dunia ini hanyalah untuk melaksanakan peribadatan pada Allah dan berusaha mendekatkan diri padanya. Di sini juga terdapat tujuan tasawuf, yaitu untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dengan Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak, komunikasi, dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Dan yang kelima adalah pendekatan metodologi kajian fikih dan kaidah usulisama, talaah atau usulul fiqh. Arti fikih secara etimologi lebih dekat dikenal dengan sebutan ilmu, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat amalia atau praktif, yang diambilkan dari dalil-dalil yang tafsili atau secara terperinci. Hukum Islam atau fikih adalah sekelompok dengan syariat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas, Al-Quran atau Al-Sunnah. Dengan demikian, yang disebut ilmu fikih ialah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Di sini pula adalah teori-teori yang bernaung dalam usul fiqh, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas, kelima urf, yang keenam adalah syar'u man qablana, yang ketujuh sa'at az-zari'ah, yang ke-8 mazhab sahabat, dan yang ke-9 adalah al-istishab. Dan kaidah fikih dikatakan penting itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut sumber dan dari segi istinbat atau al-ahkam. Di sini saya akan menjelaskan dari sudut sumber, yaitu kaidah merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai maqasid syariah, karena dengan mendalam beberapa dalil, para ulama dapat memecahkan persoalan yang terjadi. Dan yang kedua, dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan dalam belum terjadi. Maka dari itu, fikih dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum diketahui pasti hukumnya. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita, yaitu tentunya antara kalangan intelektual muslim dan kaum orientalis memiliki cara pendekatan yang berbeda. Metodologi pendekatan kajian keislaman di kalangan intelektual muslim lebih mengutamakan pola transmisi, yaitu berdasarkan dakwah dan juga tarbiyah. Sedangkan metodologi pendekatan kajian keislaman di kalangan orientalis lebih mengutamakan kajian kritis atas ajaran masyarakat dan institusi yang ada di dunia Islam. Sekian dari pembahasan kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.